faedah-faedah yang disampaikan oleh Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Dr. Firanda Nizah Al-Jata'ala. Kemudian kami ingatkan kepada teman-teman sekalian, kepada yang Islam untuk benar-benar menjaga niat kita. Ya. Kepada Ustaz Al-Fadhil, falyatafadhal masykuran wa majzuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan sekalian, para duat, para penggiat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita menjalankan salah satu dari sifat orang-orang yang selamat dari kerugian, yaitu watawasau bil haq watawasau bis sabar, yaitu mereka yang saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Maka kita harus saling mengingatkan, dan di antara hal yang paling penting untuk kita saling ingatkan adalah masalah keikhlasan, masalah keikhlasan, terutama dalam amalan yang sangat agung, itu amalan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu amalan yang paling agung seperti amalan berdakwah di jalan Allah. Oleh karenanya itulah amalan yang Allah pilihkan bagi orang-orang yang terpilih, yaitu para al-anbiya dan para rasul. Allah tidak pilihkan bagi mereka kecuali amalan-amalan yang terbaik. Di antara amalan yang Allah pilihkan adalah dakwah ilallah. Oleh karenanya seorang berbahagia ketika dia menempuh jalan para rasul untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah. Itu tauhid, keikhlasan. Aku tidak menyeru kepada yang lainnya, bukan kepada hal-hal lain. Tidak lain, aku menyeru hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas ilmu, ana wa man ittaba'ani, aku beserta orang-orang mengikutiku. Fa subhanallah ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrikin. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menonjolkan para sahabat karena mereka juga berdakwah bersama Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad'u ilallah, sebagaimana perintahkan, ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku berdakwah di atas ilmu, aku beserta orang-orang yang mengikutiku, yaitu mengikutiku dalam dakwah. Oleh karenanya para sahabat, mereka meniti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berdakwah kemana-mana hingga tersebarlah Islam sehingga ke penjuru dunia. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memuji atau menceritakan para nabi dan para rasul, Allah juga menceritakan tentang orang-orang yang punya peran dalam dakwah. Allah juga menceritakan orang-orang yang punya peran dalam dakwah. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan, Allah memuji para sahabat dalam surat Yusuf tadi, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang mengikutiku, yaitu kami sama-sama ad'u ilallah, sama-sama berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah memuji para sahabat karena mereka ikut serta berdakwah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Apa sifat-sifat umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Maka ini adalah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada dari sekelompok kalian yang orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, maka itu mereka adalah orang yang telah beruntung. Ini contoh bagaimana para sahabat dipuji oleh Allah karena mereka meniti jalan Nabi Muhammad SAW, ikut menyeru kepada Islam, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga contohnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mukmin ali Fir'aun yang kita tidak disebutkan oleh Allah tentang siapa namanya, tetapi dia membela Nabi Musa alaihissalam ketika dijatuhkan oleh
Fir'aun, dan dia seorang mukmin dari suku Fir'aun, dari suku Akbat, namun dia menyembunyikan imannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun berkata, qala Fir'aunu dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah, dalam surat Ghafir. Ya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyudhhira fil ardi fasad. Berkata Fir'aun, biarkan aku bunuh Musa, ya. Biarkan dia minta tolong kepada Rabb-nya. Aku khawatir si Musa ini akan merubah agama kalian dan akan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Faqala Musa inni udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Maka Nabi Musa pun berlindung kepada Allah. Setelah itu Allah berfirman, ada seorang dari keluarga Fir'aun mengajak diskusi mereka. Orang ini entah siapa, kita enggak tahu. Tetapi dia ikut berdakwah, membela Nabi Musa dengan cara dia, dengan cara yang sangat halus. Kata Allah, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Berkata seorang laki mukmin dari keluarga Fir'aun, itu dari suku Kipti, yang menyembunyikan imannya. Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Wa iyyaku kadiban fa alayhi kadibuhu wa iyyaku sadiqan yusibukum ba'dhu alladhi ya'idukum. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Ya qaumi lakumul mulkul yawma dhahirina fil ard faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum ila sabilir rasyad. Wa qala alladhi amana, Allah ulang-ulangi, wa qala alladhi amana, berkatalah lelaki yang beriman tadi. Maka dia ngajak diskusi Fir'aun dan para pembesar-pembesarnya, apakah kalian ingin hendak membunuh seorang lelaki yang dia telah mendatangkan bukti-bukti, yaitu Musa telah datangkan dalil alaihissalam dengan tongkat menjadi ular, kemudian tangannya mengeluarkan cahaya. Kalau dia jujur, ya, fa iyyaku shadiq wa fa iyyaku kadziban, kalau dia dusta maka dia akan dustanya dia tanggung, tapi kalau dia jujur, hati-hati, kita bisa kena apa yang diancamkan kepada kita. Wahai kaumku, lakumul mulkul yawma dhahirina fil ard. Benar kita sekarang berjaya. Tapi faman yansuruna min ba'sillah. Tapi kalau ternyata apa yang dikatakan Musa itu benar, kemudian datang siksaan kepada kita, siapa yang bisa tolong kita? Dia ajak diskusi, tapi dia seakan-akan masih orang kafir bersama mereka. Itu dia seakan-akan orang bijak, padahal dia beriman. Cuma dia menutupi imannya dan dia ajak diskusi. Kalau Musa benar gimana? Kita akan celaka. Kita sekarang berkuasa, tapi kalau Allah turunkan azab, siapa yang bisa menolong kita? Ya. Maka Fir'aun ketika itu juga membantah, diskusi juga. Kata Fir'aun, ma urikum illa ma ara. Tidaklah aku tunjukkan kepada kalian kecuali yang menurutku itu baik. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Aku tidak kasih ide kecuali kepada jalan yang lurus. Itu kita bunuh Musa. Kata Allah, wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab. Mithla da'bi qaumi Nuhin wa 'adin wa Samud wal ladzina min ba'dihim. Wa ma Allahu yuridu dzulman lil 'ibad. Wa ya qaumi inni akhafu 'alaikum yawmat tanad yawma tuwalluna mudbirina ma lakum minallahi min 'asim wa may yudlillahu fama lahu min hadi wa laqad ja'akum yusufu min qabl bil bayyinati fama ziltum fi syak. Dia mau Allah nukil semua perkataan dia, padahal dia bukan seorang nabi. Dia hanyalah seorang pengikut Fir'aun, keluarga Fir'aun yang mengajak diskusi Fir'aun dan pembesar-pembesarnya akan berpikir ulang kalau hendak membunuh Nabi Musa. Maka Allah berkata, wa qala alladhi amana, wahai, dan berkata orang yang beriman, wahai kaumku, aku khawatir azab itu datang akan menimpa kita sebagaimana telah menimpa orang-orang sebelum kita. Mithla da'bi qaumi Nuhin wa 'adin wa Samud wal ladzina min ba'dihim, yang telah menimpa kaum Nabi Nuh, yang telah menimpa kaum Nabi Ad, kaum Ad yang telah menimpa kaum Samud dan orang-orang setelah mereka. Dan Allah tidak suka ya ada kezaliman dilakukan. Wahai kaumku, inni akhafu alaikum yaumat tanad, aku khawatir di hari di mana kalian saling memanggil di antara kalian. Yauma tuwalluna mudbirina ma lakum minallahi min asim. Kalian akan lari terbirit-birit, tidak ada yang bisa menolong kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ja'akum Yusufu min qabl. Dia ingatkan, bukankah sebelum Musa datang ada Nabi Yusuf yang pernah datang? Masih ingat enggak cerita nenek moyang kita? Ada orang soleh namanya siapa? Yusuf. Sebelum Musa. Musa bukan orang yang pertama. Ini Mesir, cerita di Mesir. Karena Yusuf datang mana? Mesir, kemudian setelah itu baru Musa. Antara Yusuf dengan Musa ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun atau ratusan tahun. Walaqad ja'akum Yusufu min qabl bil bayyinati fama ziltum fi syakkin mimma ja'akum. Tapi kalian ragu tentang perkataan Yusuf. Dia nasihati.
Sampai Allah nukil lagi, wa qala alladzi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Wahai kaumku, ya, ikutilah aku. Ya. Ahdikum sabilar rasyad. Aku akan tunjukkan kepada kalian jalan yang lurus. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'. Wahai kaumku, apa yang kalian lihat dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Sungguhnya akhirat itulah tempat tinggal yang abadi. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Siapa yang melakukan keburukan Allah akan balas setimpal. Wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Siapa yang beriman beramal saleh dalam kondisi beriman, beramal saleh, laki-laki atau perempuan, maka dia akan masuk surga dan diberi rezeki tanpa hisab. Wa ya qaumi mali ad'ukum ila najati wa tad'unani ila nar. Dia aja ngomong, wahai kaumku, dia lebih tegas lagi, tapi dia menyembunyikan imannya. Wahai kaumku, kenapa aku mengajak kalian menuju keselamatan, kalian mengajak aku menuju neraka? Tad'unani li akfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilm. Kalian menyuruh aku untuk kafir kepada Allah, untuk berbuat syirik kepada Allah yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Sementara aku menyuruh kalian untuk menuju kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun. Ya, dia nasihati. Ya. Kan sampai dia mengatakan fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah. Kalian akan ingat apa yang pernah saya nasihati kepada kalian dan aku serahkan urusanku kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad. Allah Maha melihat apa yang dilakukan hamba-hambanya. Ternyata mereka jengkel dan mereka ingin mencelakakan orang soleh ini. Maka Allah mengatakan fawaqahullahu sayyiati ma makaru. Allah selamatkan dia dari makar keburukan Firaun dan bala tentaranya. Maksudnya ini dia bukan nabi. Dia hanyalah orang soleh yang berkecimpung dalam dakwah dan ingin membela siapa? Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dia menyembunyikan imannya. Tapi dia terlalu banyak omong. Terlalu banyak nasihat. Berlebihan, terlalu terang-terangan, agak vulgar sampai mereka ingin mencelakakan dia, tapi Allah selamatkan dia dan Allah abadikan nasihat-nasihatnya dalam Al-Qur'an padahal dia bukan seorang nabi. Kenapa? Dia ikut berdakwah membela ajaran Nabi Musa alaihissalam. Di antara orang yang Allah sebutkan juga kisahnya dalam Al-Quran adalah Sahib Yasin. Sahib Yasin yang Allah sebut dalam surat Yasin. Ya, ketika Allah berfirman, "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalin." Idh ja'ahal mursalun. Idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi tsalits. Wa qalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in antum illa takdzibun. Kata Allah, berikanlah perumpamaan kepada mereka tentang sebuah negeri yang datang kepada mereka para rasul. Tatkala kami utus kepada mereka 2 orang rasul, namun mereka ingkari, fa'azzazna bi tsalits, maka kami tambah rasul yang ketiga supaya kuat bareng-bareng dalam berdakwah. 2 rasul enggak cukup, Allah tambah 3 rasul. Faqalu inna ilaikum mursalun, kami utusan Allah untuk kalian. Apa kata kaumnya? Ma antum illa basyarum mithluna, kalian hanyalah manusia seperti kami. Wa ma anzala ar-rahmanu min syai', Allah tidak pernah kirim seorang rasul. In antum illa takdzibun, kalian hanya pendusta. Qalu innallaha ya'lam, qalu kata mereka, Allah tahu kami adalah ilaikum la mursalun, kami adalah utusan buat kalian. Akhirnya mereka marah. Kata mereka, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kalau kalian tidak berhenti ceramah, tidak berhenti berdakwah, lanarjumannakum, kami akan rajam kalian dengan batu sampai mati. Aula yamassannakum minna adzabun alim. Kalau tidak kami akan menyiksa kalian dengan siksaan yang keras. Qalu ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian kembali kepada kalian. Kalian beramal buruk maka kesialan akan menimpa kalian. Taib, ketika mereka mengancam para rasul tersebut, Allah menyebutkan seorang lelaki yang soleh yang konon namanya Habib. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Dia mendengar para rasul dimusuhi dan dia sudah beriman kepada para rasul tersebut. Maka dia bergegas datang menuju kaum ini. Maka dia mengatakan, ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutlah para rasul 3 orang ini. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran, wa hum muhtadun. Ikutilah rasul-rasul ini 3 orang yang mereka tidak minta upah dari kalian.
Ya, wa hum muhtadun, dan mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapa aku tidak menyembah Allah semata yang telah menciptakan aku, dan kalian semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqidhun. Inni idzal la fi dhalalim mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Kenapa aku harus mengambil sembahan-sembahan selain Allah? Seandainya Allah ingin memberi kemudaratan kepadaku, maka sembahan-sembahan ini tidak bisa menolongku sama sekali. Tidak bisa memberi syafaat untuk menolongku sama sekali. Seandainya aku menjadikan mereka sembahan-sembahan Allah, inni idzal lafi dhalalim mubin, sungguhnya aku berada di kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum, sungguhnya aku beriman kepada Rabb kalian, itu Allah semata. Maka dengarkanlah. Maka apa yang terjadi? Mereka ngamuk, mereka bunuh si Habib ini. Dibunuh oleh mereka. Kenapa? Karena dia membela para rasul. Kata Allah, qila dukhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Maka dia pun masuk surga gara-gara dibunuh. Kemudian dia berkata dalam surga, qala ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku mengetahui. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mursalin, bagaimana Allah telah mengampuni dosa-dosaku. Ya, wa ja'alani minal mukramin, dan Allah telah memuliakan aku. Subhanallah, ini seorang pendakwah, Allah abadikan nasihat-nasihatnya, Allah abadikan ceritanya, dan kemudian dia dibunuh dan Allah muliakan dia untuk masuk surga. Dan itu pun dia masih sayang kepada kaum, jadi mengatakan seandainya kaumku tahu ternyata gara-gara mereka bunuh saya masuk surga. Gara-gara mereka bunuh saya ternyata saya diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Dia orang biasa, tidak tahu siapa namanya. Tetapi tidak dikenal, Allah mengatakan wa ja'a min aqsal madinati rajulun, datang seorang. Allah tidak sebut namanya, tapi Allah tahu siapa dia. Dia mulia bukan karena namanya, dia mulia karena amalnya membela para rasul, Maka ini contoh bagaimana orang-orang yang bukan rasul tapi berdakwah. Contoh lagi Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf mulai dari ayat 163 sampai seterusnya. Tentang siapa? Tentang Bani Israel. Bani Israel yang melakukan hilah atau trik untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melarang mereka untuk mengambil ikan pada hari Sabtu. Allah berfirman, "Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri, id ya'duna fi sabti, id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a, wa yawma la yasbituna la ta'tihim, kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun." Tanyakanlah kepada Bani Israel tentang nenek moyang mereka atau orang-orang pendahulu mereka yang tinggal di sebuah negeri di tepi pantai. Ketika Allah melarang mereka untuk mengambil ikan pada hari Sabtu, tapi masalahnya ihtatihim hitanum yaum sabtihim syurra'a. Namun pada hari Sabtu ikannya datang begitu banyak, terapung-apung di atas permukaan air. Ayo. Ikannya keluar banyak. Padahal dilarang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yauma la yasbituna ta'tihim, adapun selain hari Sabtu, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ikannya sembunyi semua. Boleh ngambil ikan selain hari Sabtu. Begitu waktunya boleh, ikannya pada sembunyi. Begitu harinya dilarang maka ambil ikan, ikannya pada halo, loncat-loncat semua. Mereka pikir gimana caranya ini bisa dapat ikan. Akhirnya mereka bikin trik. Ya begini saja. Sebutkan oleh para ahli tafsir. Akhirnya mereka ada yang mengatakan pasang jaring pada hari Jumat, ada yang mengatakan mereka gali-gali lubang pada hari Jumat. Hari Sabtu ikannya pada muncul, kejebak semua. Hari Ahad mereka ambil. Itu mereka lakukan berulang-ulang. Tadinya mau normalisasi. Enggak, biarin aja. Dan mereka tidak salah. Kan yang dilarang ambil ikan hari apa? Sabtu. Kan hari Sabtu kita libur. Ini pasang jaringnya hari apa? Jumat. Hari Sabtu ikannya salah sendiri, masuk dalam jaring. Subhanallah. Tapi intinya mereka tangkap ikan hari Sabtu. Karena jaring itu bersambung sampai hari Sabtu. Mereka ngakalin Allah. Tadinya dibiarin saja normalisasi sampai akhirnya ada sebagian umat dari mereka yang gerah dan akhirnya harus menasihati mereka. Ini yang Allah puji mereka, ini yang menasihati. Allah sebutkan dalam, jadi ada 3 kelompok ikhwan. Pertama yang melakukan trik tadi, yang ngambilikan hari-hari Sabtu. Yang kedua yang menasihati, yang ketiga mendiamin aja. Ngapain, sudahlah, enggak usah ditegur. Yang satu melakukan kejahatan, yang kedua menasihati, yang ketiga mendiamkan. Bagaimana nasib mereka semua? Kita baca. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa id qalat ummatun minhum
lima ta'iduna qauman illahu muhlikhum aw mu'adzibhum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Maka mulailah sebagian mereka, kelompok kedua nasihati. Ya ikhwan, jangan ya ikhwan, enggak boleh. Ini namanya pasang jaring. Namanya nangkap hari Sabtu, bukan Allah melarang. Mereka ngeyel, apa kita enggak melanggar kok. Kita kan pasangnya hari apa? Jumat. Hari Sabtu kita tidur, hari Minggu kita ambil. Larangannya di mana? Kan dilarang ngambil sama saja. Ini kan penipuan. Ini namanya trik. Enggak, debat terus. Datang kelompok ketiga, ngapain tegur-tegur mereka? Ma fi faedah. An faedah. Enggak ada faedah. Mereka tuh ngeyel. Sudah enggak usah tegur mereka. Apa kata yang menegur? Ma'dziratan ila rabbikum. Saya hanya mencari uzur di hadapan Rabb kalian. Supaya kalau Allah tanya, saya sudah nasihati. Wala'allahum yattaqun, dan siapa tahu mereka ada yang sadar di antara mereka. Jadi ada 3 kelompok. Yang pertama yang mengambil ikan, yang kedua apa? Yang menegur, yang ketiga mendiamkan. Bagaimana nasib mereka 3 ini? Kata Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anis su'. Wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun." Tatkala mereka melupakan apa yang diberikan kepada mereka karena mereka ditegur, ternyata aman-aman saja. Ikan tetap datang, tetap dapat ikan. Mereka terus melakukan istidraj. Anjayna, Allah kirim adab, tapi Allah mengatakan anjayna alladziina yanhauna 'anis su', maka kami selamatkan orang-orang yang menegur mereka, yang melarang dari keburukan. Kelompok berapa yang diselamatkan? Kelompok kedua. Bagaimana kelompok pertama? Wa akhadna alladziina zalamu. Adapun yang berbuat zalim, yang mengambil ikan hari Sabtu, akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin. Kami timpakan dengan adab yang pedih. Bima kanu yafsukun, akibat kemaksiatan, kefasikan yang mereka lakukan. Falamma ataw ammanuhu anhu. Tatkala mereka sombong atas peringatan-peringatan, sudah diingatkan enggak boleh namanya menipu Allah, ini namanya trik yang haram. Maka mereka sombong, maka kami beri azab. Qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kami katakan, jadilah kalian kera-kera yang hina. Maka mereka semua dirubah jadi kera. Disebut oleh sebagian ahli tafsir, maka hilanglah mereka dari permukaan bumi. Jadilah mereka kera-kera. Akhirnya saudara-saudara mereka datang, loh, ini orang kampung pada mana semua? Ternyata datang kera-kera monyet. Kamu si fulan ya? Iya. Bin fulan gitu. Jadi disebutkan, oh ini pamannya ini. Jadi mereka jadi monyet tapi masih ada tanda-tanda. Mungkin monyetnya mirip-mirip. Kamu si fulan, ini bisa ngomong lagi. Ini kamu ini. Subhanallah. Setelah itu Allah binasakan mereka. Baik, Allah sebutkan nasib 2 kelompok yang melakukan kenakalan dirubah jadi monyet, yang meringatkan diselamatkan. Bagaimana nasib ketiga yang diamin aja? Wallahu a'lam. Tidak disebutkan di adab, tidak disebutkan diselamatkan. Bagaimana nasib mereka? Wallahu a'lam. Tetapi maksud saya di sini Allah menceritakan tentang orang-orang yang mulia yang mereka berdakwah menegur kemungkaran yang ada, bahwasanya Allah selamatkan mereka. Subhanallah. Sampai Allah sebutkan tentang Asiyah bintu Muzahim dalam Al-Qur'an. Ketika Musa dilepas oleh ibunya, diletakkan dalam tabut, kemudian dilepaskan ke Sungai Nil, kemudian diambil faltaqatahu alu Fir'aun, maka diambil oleh istrinya Fir'aun, yaitu Asiyah bintu Muzahim. Ketika Fir'aun lihat Musa, si bayi Musa ini, Bani Israel harus saya bunuh. Maka apa kata Asiyah, la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Jangan kau bunuh dia. Siapa tahu bermanfaat bagi kita, atau kita jadikan anak angkat. Kebetulan Asiyah tidak punya anak. Fir'aun istrinya banyak, di antaranya Asiyah, dan Asiyah tidak punya anak. Maka ketika ada anak yang dibuang, ini kesempatan untuk dijadikan anak angkat. Tapi dia berkata apa? Asa an yanfa'ana, semoga anak ini bermanfaat bagi kita. Aw nattakhidahu walada, atau jadi anak angkat. Akhirnya jadi anak angkat dan benar bermanfaat bagi Asiyah. Akhirnya Asiyah masuk Islam dan akhirnya dia dibenci oleh Fir'aun. Bahkan Fir'aun kasih dia untuk iming-iming istana. Kalau kau kufur kepada Musa, saya kasih kau istana. Tapi kalau kau tidak kufur kepada Musa, beriman kepada Musa, saya akan bunuh engkau. Disitulah Allah berfirman,
Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah beri perumpamaan kepada orang beriman tentang istrinya siapa? Fir'aun. Idz qalat rabbi binili 'indaka baitan fil jannah. Ketika dia berdoa, ya Rabbku, bangunkanlah bagiku di sisimu sebuah istana di surga. Ya, dia memilih untuk meninggal dapat istana di surga daripada memenuhi keinginan Fir'aun dapat istana di dunia. Lihat bagaimana dia ikut dakwahnya Nabi Musa dan dia bertahan ketika diiming-iming untuk apa? Untuk kufur kepada Musa. Contoh siapa lagi? Orang-orang yang Allah sebut dalam Al-Quran yang mereka bukan para nabi, bukan para rasul. Contohnya Ashabul Kahf. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka sekelompok pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Wa zidnahum huda, dan kami tambahkan hidayah kepada mereka. Mereka akhirnya dipanggil, mereka tidak ikut kesyirikan, mereka dipanggil, diinterogasi, dipersekusi oleh raja dan bangsawan-bangsawan bapak-bapak mereka karena disebutkan mereka ini anak-anak orang kaya. Mereka ini anak-anak bangsawan-bangsawan, mereka ini anak pembesar-pembesar kerajaan. Maka mereka dipanggil, kenapa menyelisih bapak-bapak mereka? Mereka ketika diinterogasi, subhanallah mereka kuat, mereka mendakwahkan Islam dan perkataan mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha. Laqad qulna idzan syatata. Mereka tegak, kata Allah, ketika kami kuatkan hati mereka. Id qamu, tatkala mereka berdiri tegak, faqalu, dan mereka berkata di depan raja yang zalim ketika itu, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Rabb kami bukan engkau, Rabb kami adalah pencipta langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha. Kami tidak bakalan beribadah kepada selain Allah. Kami tidak bakalan berdoa kepada selain Allah. Wa qad qulna idzan syatata. Kalau kami ternyata beribadah kepada selain Allah, sungguh kami telah menyimpang. Haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi alihah. Laula ya'tuna bisultanin bayyin. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Mereka kaum kami ya telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah. Apakah mereka punya bayina, punya petunjuk, punya dalil? Enggak ada. Subhanallah, mereka ini menyuruh kepada tauhid. Allah abadikan perkataan mereka dan Allah sebutkan kisah mereka bagaimana Allah muliakan mereka. Akhirnya Allah arahkan mereka untuk pergi ke sebuah gua, kemudian mereka tidur. Ternyata mereka tidurnya kelamaan. Berapa tahun? 309 tahun. Ketika bangun mereka lapar. Ya wajarlah tidur. Kita tidur 5 jam aja sudah kelaparan. Malam-malam bangun kena serangan malam kelaparan ya, kelaparan. Akhirnya mereka cari makan. Mereka menyangka mereka tidur cuma sehari atau setengah hari, padahal mereka tidur 309 tahun. Kenapa Allah tidurkan mereka 39 tahun? Agar raja yang zalim tadi sudah mati, sehingga mereka tidak dikejar-kejar lagi. Akhirnya ketika mereka ke pasar, mereka bayar, punya uang lah. Ini uang model lama. Sekarang uang modelnya stempel muka raja baru. Ini dari mana kalian dapat uang ini? Ini uang 300 tahun yang lalu. Yang benar. Ternyata mereka tidur 309 tahun. Allahu Akbar. Siapa mereka ini? Mereka berdakwah. Mereka menyampaikan al-haq. Mereka tegar ketika dipaksa untuk berbuat syirik. Dan mereka kabur demi menyelamatkan agama mereka meskipun meninggalkan kemewahan yang ada ketika itu. Mereka bukan para nabi, dan mereka adalah orang yang meniti jalan para nabi. Oleh karenanya, maksud saya ikhwan dan para hadirin, ingin saya sampaikan bahwasanya di antara ibadah yang sangat amat adalah ibadah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah ibadah yang terbaik yang Allah pilihkan bagi orang-orang terbaik. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Innal anbiya lam yuwarithu dinaran dirham." Ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Wa anal anbiya lam yuwarithu dinaran wa dirhaman, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa inna ma warathul ilma, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Maka siapa yang mengambil ilmu tersebut adalah mengambil bagian yang besar. Tidaklah kita berdakwah kecuali kita mengajak masyarakat untuk kepada ilmu warisan para nabi.
Oleh karenanya berdakwah adalah jihad. Jihad ada dua. Ada jihad bisinan dan ada jihad bil lisan. Jihad bisinan, jihad bil lisan. Jihad dengan pedang, jihad dengan lisan. Dan dakwah adalah jihad yang paling utama. Adapun jihad dengan pedang, kenapa dilakukan? Dia adalah mimbabil wasilah. Dia wasilah. Kenapa dilakukan jihad dengan pedang? Ketika dakwah tidak berjalan baru butuh perang. Kalau dakwah berjalan tidak butuh apa? Perang. Makanya Allah ketika memuji Nabi SAW dalam surat Al-Furqan, ini surat Makkiyah, turun ketika Nabi masih di Mekah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan kau ikuti orang-orang kafir dan berjihadlah melawan mereka bil Quran, jihad dengan Al-Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Yaitu ketika berjidal, berdebat, membantah mereka dengan Al-Quran, Allah sebut dengan jihad yang besar, karena jihad yang paling utama adalah jihad dakwah. Adapun jihad dengan pedang itu adalah sarana. Jika jihad dengan dakwah tidak bisa tersampaikan, ada yang menghalangi, baru berpindah kepada jihad dengan pedang. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik. Ikhwan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu ini adalah amalan yang sangat agung. Amalan yang sangat agung, dakwah. Dan ini adalah amal seluruh para nabi. Maka kita harus ikhlas dalam berdakwah. Karena semuanya kita tahu, kalau tidak ikhlas, maka seluruh amalan tidak ada faedahnya. Amalan apapun, kalau tidak ikhlas, maka tidak ada faedahnya. Mau bangun masjid 80 miliar, kalau ria, nol. Mau jihad sampai badan tercabik-cabik sampai 100 cabikan, dimutilasi, dicincang oleh musuh, kalau ternyata tidak ikhlas, tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Mau dakwah sampai capek, sampai letih, sampai pingsan, kalau ternyata tidak ikhlas, tidak ada faedahnya. Bahkan sangat berbahaya, bukan cuma anfaedah, bukan cuma nol faedah, bahkan minus, menyebabkan masuk neraka jahanam. Makanya ini masalah dakwah ini sangat riskan. Bisa benar-benar menaikkan seorang dengan derajat yang tinggi dan bisa menjatuhkan seorang derajat yang rendah. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang 3 yang pertama kali, awwalu man tusa'aru bihimun nar, 3 orang yang pertama kali api neraka dinyalakan kepada mereka. Ya, awwalu ma yuqda yaumal qiyamah thalatha. Dalam riwayat yang lain, 3 orang yang pertama kali disidang oleh Allah adalah 3 orang. Siapa mereka? Mujahid, ustadz, dermawan, donatur. 3 orang ini. Yang ini adalah orang-orang hebat yang diperlukan dalam Islam. Islam butuhkan mujahid, Islam butuhkan ustadz, Islam butuhkan donatur. Sayang begitu pentingnya kedudukan ustadz dan donatur, sampai Rasulullah mengatakan la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada 2 orang. Rajulun atahullahul ilm wa huwa yaqdi bihi wa yu'allimu. Seorang yang Allah berikan ilmu dan dia mengajarkannya. Itu dakwah, ustaz. Dan perangkatnya, anggotanya yang berdakwah. Yang kedua, rajulun atahullahul mal wa huwa yusallitu ala ahli bil haq. Orang yang Allah berikan harta dan dia gunakan hartanya untuk di jalan kebenaran. Ini yang dibutuhkan oleh Islam. Ada dakwah, ada duit, dana. Makanya Allah mentakdirkan Nabi di awal dakwah bertemu dengan orang kaya. Allah mentakdirkan Nabi SAW bertemu menikah dengan janda kaya raya. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Allah mentakdirkan lelaki dewasa pertama kali masuk Islam siapa? Abu Bakar, saudagar yang kaya raya. Kemudian disusuli oleh Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Mereka semua orang-orang kaya. Yang mereka kemudian berdakwah dengan harta mereka. Berdakwah dengan harta mereka. Sehingga Abu Bakar mengeluarkan uang banyak, dia memerdekakan budak-budak yang lemah seperti Bilal bin Rabah. Disiksa. Siapa yang bisa selamatkan? Rasulullah tidak bisa punya uang ketika itu. Maka Abu Bakar yang keluarkan uangnya untuk beli Bilal supaya dimerdekakan. Oleh karenanya, namun ketika 3 orang ini yang mati syahid, yang ustadz, yang donatur, kalau ternyata niatnya buruk, mereka pertama kali masuk neraka jahanam. Maka Allah panggil mereka yang pertama kali, ya, syahid, rajulun ustushhid, seorang yang mati syahid, fa utiya bihi, dihadirkan di hadapan Allah, fa arafahu ni'amahu fa arafaha, maka Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah pernah berikan kepada dia. Apa nikmat orang mujahid? Jagoan, jago menggunakan pedang, jago menggunakan senjata, pemberani. Maka Allah bertanya, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan kelebihan yang aku berikan kepadamu? Kata dia, qataltu fika tastushhid, saya berperang di jalanmu sampai saya mati syahid. Kata Allah, kadzabta walakin liyaqal annaka jari,
Kau dusta, tapi kau berperang supaya kau dikatakan pemberani. Wa qad qil, dan telah dikatakan masuk neraka. Summa umira bihi fasubi ala wajhihi wa ulqiya finnar. Semua kemudian malaikat diperintahkan geret wajahnya, digeret, lemparkan ke neraka. Padahal dia mati syahid, tapi niatnya bermasalah. Dia mengorbankan sesuatu yang sangat dia cintai dalam hidupnya, itu ruhnya, demi untuk dipuji orang. Padahal orang muji dia setelah dia mati juga. Dia tidak menikmati pujian tersebut. Tapi itulah namanya gengsi. Ya. Makanya ketika ada orang bertanya, ya Rasulullah, rajulun qatala syaja'atan. Ya Rasulullah, ada seorang berperang karena menunjukkan keberaniannya. Rajulun qatala hamiyatan, ada orang berperang untuk membela sukunya. Rajulun qatala ghadbanan, ada seorang perang karena dia ngamuk, emosi dia perang. Rajulun qatala liyura makanuhu, ada orang berperang supaya orang tahu siapa dia. Rajulun qatala liyuzkar, ada orang berperang supaya dikenang. Ayu dzalika fi sabilillah, mana di antara mereka yang mati fi sabilillah? Nabi tolak semuanya, kata Nabi, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Yang berperang untuk mengangkat kalimat Allah, itulah yang fi sabilillah. Adapun karena ngamuk, karena menunjukkan jagoan, karena supaya dikenang sebagai pahlawan, semuanya tidak ada nilainya. Dalam hadis yang lemah dikatakan rubba qatilin baina saffain Allahu a'lam bi niyati. Betapa banyak orang meninggal di antara dua saf kaum muslimin, saf kaum non muslim. Allah lebih tahu tentang niatnya, kita tidak tahu. Maka inilah orang yang problem mati syahid, mengorbankan jiwanya, ternyata masuk neraka. Yang kedua juga orang yang berkorban. Emang jadi ustadz gampang berkorban? Harus belajar, hafal ini, murajaah, baca buku ulama, baca buku banyak, harus nulis, harus murajaah ngulang-ngulang. Apalagi kalau dia berdakwah di mana-mana, dimaki-maki orang, caci maki orang. Demikian juga, sebagaimana yang pertama berkorban, jadi seorang dai juga berkorban. Orang mungkin main-main, dia sibuk ngapal. Orang main-main, dia mungkin murajaah. Orang senang sana, senang sini, dia ulang-ulangi hafalannya. Orang lagi nonton macam-macam, dia baca buku-buku ulama. Tapi perjuangan atau tidak? Kecuali ustadznya Bahlul, tidur-tidur dapat wangsit terus ceramah, itu ya. Itu Ustaz Bahlul. Yang kalau ustadz beneran pasti susah. Pasti belajarnya susah. Kalau dia ikhlas, luar biasa. Nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia riya, dia hina. Maka yang orang kedua disiksa oleh Allah, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seorang belajar ilmu agama dan mengajarkannya. Ustaz atau bukan? Ustaz. Dan membaca Al-Qur'an, ngajarin Al-Qur'an. Fa utiya bihi, dia dihadirkan pada hari kiamat kelak. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada dia. Kecerdasan, kekuatan hafalan, pandai berorasi. Mungkin wajah tampan sehingga orang senang dengar ceramahnya. Berbagai macam kelebihan yang Allah berikan pada dia. Allah bertanya, "Wa ma amilta fi?" Apa yang kau lakukan dengan kelebihan-kelebihan tersebut? Kata dia, "Qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtu." Aku baca Al-Qur'an karena engkau, aku mengajarkan Al-Qur'an karena engkau. Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta. Walakin yuqal annaka qari'." Tapi kau baca Quran supaya dikatakan kau ahli Quran. Qari. Tapi kau mengajar ilmu supaya kau dikatakan alim. Wa qad qil, dan tujuanmu untuk dipuji telah dikabulkan. Di dunia orang kenal dia sebagai orang alim, sebagai qari. Di dunia orang kenal dia sebagai orang yang alim. Seorang ahli baca Quran. Tujuan dia dikenal, tersohor, terpenuhi. Tetapi bagaimana? Dia disiksa di neraka jahanam. Tsumma umira bihi, maka diperintahkan malaikat, fasuhiba ala wajhihi, kemudian digeret atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, melempar di neraka jahanam. Makanya dikatakan oleh, maka gambaran orang alim ini yang disiksa, sebelum yang lain disebut oleh seorang ulama, dia berkata, alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Sungguhnya seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, itu dia riya di antaranya, maka akan diadab sebelum para penyembah berhala. Yang ketiga adalah donatur dermawan. Fa'utiya bihi, dihadirkanlah dia pada hari kiamat, fa'arrafahu ni'amaha wa fa'arafaha. Allah ingatkan nikmat yang Allah berikan pada dia. Kata dia, "Ma min atahu Allahu min asnafil mali kulli." Allah berikan kepada dia segala jenis harta. Properti, sawah ladang, emas, perak, duit, dolar, rupiah, semua duit punya ada semua. Allah bertanya, "Mama amil tafi, apa yang kau lakukan?"
Kata dia, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Tidak ada satu kebaikan pun yang kau suka aku infakkan kecuali aku akan infakkan karena engkau ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta qaulusta walakin yuqal annaka jawad." Tapi kau berinfak supaya dikatakan kau adalah dermawan, wa qad dan tujuanmu telah dikabulkan. Ada orang seperti ini, ada. Berinfak untuk dipuji, ada. Contohnya Hatim At-Ta'i. Saya sering sampaikan kisahnya. Hatim At-Ta'i yudrabu bihi al-mathal fil karam indal Arab. Dia adalah orang yang kalau disebutkan tentang kedermawanan di kalangan Arab, dia disebut contohnya. Hatim At-Ta'i sangat dermawan luar biasa. Anaknya Adi bin Hatim masuk Islam. Maka Adi bin Hatim bertanya kepada ayahnya, kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayahku Hatim At-Ta'i ma'ruf kana wa kana wa kana." Dia sebelum menjalin silaturahmi, dia dulu berdermawan, dia dulu memberi makan kepada fakir miskin, dia. Apakah bermanfaat? Kata Nabi SAW, "Kana abuka arada amran fa asabahu." Ayahmu dulu waktu dermawan, dia ingin sesuatu, zikr, ingin dikenang, ingin dipuji, dan dia mendapatkannya. Sampai sekarang dia dipuji. Tetapi dia tidak dapat pahala sama sekali karena dia ketika dermawan, karena ingin cari apa? Pujian. Maka saya bilang dakwah adalah amalan yang sangat agung, tapi sangat riskan dan rentan. Siapa yang ikhlas kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dan siapa yang riya atau tidak ikhlas, maka dia bisa hancur lebur, ya bisa jadi diadab sebelum para penyembah berhala. Waliyadzubillah. Baik. Lebih ikhlas dalam segala amal penting. Lebih penting lagi bagi seorang dai atau orang-orang yang berkecimpung dalam urusan dakwah. Sang dai harus ikhlas, demikian juga orang-orang yang meniti jalan sang dai, yang menjadi pendukung para dai tersebut. Ya. Maka mereka lebih utama untuk ikhlas. Kalau dalam amalan lain butuh ikhlas, maka dakwah lebih utama lagi untuk ikhlas. Kenapa demikian? Karena kalau tidak ikhlas, saya banyak penyakitnya. Saya baca penyakitnya banyak. Itu seorang ketika berdakwah, dia harus memastikan bahwasanya yang dia cari ridha Allah. Dan dia melepaskan seluruh keinginan-keinginan duniawi yang dia ingin domplengkan di balik dakwah tersebut. Dia harus bersihkan agar ibadah dakwah dia berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia ada tendensi-tendensi duniawi, dan jangan sampai ada maslahat-maslahat pribadi yang dia inginkan di balik dakwahnya. Kalau dikatakan dia ikhlas, maka dia harus pastikan tersebut. Dia tidak boleh berdakwah karena ingin dipuji, riya. Dia tidak ingin berdakwah karena untuk disebut-sebut, dizikir, namanya sum'ah. Dia cerita-cerita supaya dia dipuji. Dia tidak berdakwah supaya terkenal, syuhrah, ingin popularitas dengan dakwahnya. Dia tidak berdakwah dalam rangka agar selalu tampil, ingin selalu tampil, hobi tampil, tujuannya agar bisa tampil. Dia tidak berdakwah agar dia kemudian memegang pengaturan, harus dia yang berbicara, harus dia yang tampil, harus dia keputusan di tangannya. Dia tidak berdakwah untuk mencari kedudukannya di hati manusia. Dia tidak berdakwah dalam rangka untuk mendekati sebagian manusia karena urusan duniawi. Dia tidak berdakwah untuk mencari dunia di balik dakwahnya. Ini berat. Itu namanya orang yang ikhlas. Berat atau susah? Berat dan susah. Nanti kita jelaskan satu-satu. Bahwasanya ini amanah yang sangat berat. Kenapa penting ikhlas dalam dakwah? Ada beberapa poin. Yang pertama, dakwah adalah ibadah yang berat. Dakwah bukanlah ibadah yang nyaman-nyaman, menyenangkan. Tidak, dia berat, butuh perjuangan. Kalau sekarang memang dakwah yang nyaman. Dahulu dakwah berat. Harus pergi ke tempat yang jauh, harus menghadapi tantangan, harus mungkin dimaki-maki orang, ada yang ingin membunuhnya. Dan kita cerita bagaimana senior-senior kita ketika berdakwah setengah mati, mereka diancam untuk dibunuh, ada yang dipukulin, ada yang diteror, ada yang datangi sampai masuk rumahnya bawa golok membunuh dia, ada seperti itu. Dan itu berat. Ya. Kalau para nabi dulu ada yang dibunuh atau tidak?
Bayangkan, wa qatlahumul anbiya, sampai dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dicaci maki banyak, dibunuh, diancam banyak. Oleh karena dakwah itu harus ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas, sedikit saja mundur. Aduh, nggak jadi deh. Aduh, nggak jadi deh. Udah di rumah aja deh. Tapi kalau kita ikhlas, kita akan terus bertahan. Karena saya cari ridha Allah. Siapa yang ingin seperti Habib tadi? Yang dibunuh oleh kaumnya terus masuk surga. Ikut Rasul, dibunuh mati masuk surga. Enak atau tidak? Enak, tapi takut ke sana. Saya dakwah itu berisiko. Kalau nggak ikhlas, nggak bisa tanggung resiko. Aduh, enggak lah. Aduh, jangan bilang haram lah. Bilang boleh lah, boleh. Ini boleh. Oh, Ustaz fleksibel, Ustaz bagus. Yang lain tuh apa kaku? Ustaz ini bagus, Ustaz Masya Allah. Ustaz ngerti. Apa dia bilang kalau Ustaz begitu suka menghalalkan namanya? Ustaz apa? Istilahnya itu. Kalau Ustaz yang haram-haram terus namanya Ustaz apa? Ustaz kaku. Kalau ini boleh, ini bagus ini. Ustaz bijak. Ustaz bijak. Kalau yang suka bilang halal, oh enggak, halal, boleh. Ada Ustaz bijak. Yang sana Ustaz apa? Non bijak. Jadi kalau enggak ikhlas susah. Harus ikhlas, harus tegar, sampaikan apapun terjadi. Dengan cara yang baik, tapi kontennya harus tetap tidak berubah. Kalau enggak ikhlas, sedikit berubah karena ikut keinginan audiens. Bukankah banyak ustadz yang takut menyatakan haram karena takut ditinggal oleh audiens? Takut. Saya bisa bilang haram, enggak berani. Saya bisa dengar ada seorang syekh ceramah tentang orang Yahudi yang kata Allah Subhanahu wa taala wa yashtaruna bihi wa yashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Di antara ciri-ciri pendeta-pendeta Yahudi, mereka menjual ayat-ayat Allah dengan keuntungan yang sedikit. Mereka jual ayat Allah. Ini memang bagi orang Yahudi, tapi bisa juga mengenai sebagian kita. Gara-gara ingin keuntungan duniawi, boleh. Halal, boleh. Sampai dia cerita sebagian bank, dia cerita tentang di Arab. Ada sebagian bank, mereka yang memilih lajnah ulama yang pengawas tentang bank tersebut. Dan kesyariatan, syar'inya bank tersebut. Kalau ternyata ulamanya ini enggak sesuai, diganti dengan ulama yang lain. Jadi yang menentukan bukan pengawas yang menentukan kebijakan, justru pengawasnya yang digonta-ganti oleh pihak bank. Sampai ketika akhirnya bank melakukan satu produk, dia mau bilang haram, dia takut diganti. Sementara dia dapat penghasilan dari jadi pengawas tersebut. Ini saya cerita tentang contoh di luar sana. Ini contoh bahwasanya ada ulama yang menjual ayat-ayat Allah. Ada atau tidak? Ada. Dia nggak bisa bilang haram, nggak bisa. Ada ulama ditanya tentang hukum K-pop, dia nggak bisa bilang haram. Apa hukum K-pop? K-pop haram atau halal? Atau syubhat? Hah? Joget-joget perempuan kelihatannya joget-joget, haram atau halal? Apakah ragu keharamannya? Ini ustadz ulama ini nggak bisa bilang haram, nggak bisa dia. Di depan publik banyak orang, dia mulutnya. Kenapa? Takut ditinggal oleh audiens. Ditanya, kan boleh. Harusnya dia bilang nggak bisa dia bilang nggak boleh. Subhanallah. Waliyadzubillah, berat, yang berat maksud saya. Itu contoh menjual ayat-ayat Allah demi sedikit dunia. Di antara sedikit tersebut popularitas supaya dihormati oleh audiens. Maka dia ikuti selera audiens. Ini contoh orang-orang menjual ayat Allah. Kalau tidak ikhlas susah. Dia akan terbawa. Terbawa. Dia bayangkan Ashabul Kahfi dipersekusi oleh raja, dipersekusi oleh bapak-bapak mereka, om-om mereka. Disuruh serahkan semua kekayaan mereka, mereka lepas. Beriman atau kafir? Tetap beriman. Akhirnya kabur. Tapi mereka tegar. Kalau tidak ikhlas, enggak, bercanda aja. Kembalikan. Berat. Kalau enggak ikhlas, susah. Akhirnya kita ikut selera masyarakat. Bukan masyarakat yang kita atur, kita ikut selera masyarakat. Yang kedua, kenapa kita butuh ikhlas? Karena kalau kita ikhlas,
Dakwah ini banyak tantangan, banyak problem, banyak cacian, banyak makian. Kalau kita ikhlas, kita bisa tentram hati ini karena kita bersandar kepada Allah. Karena jangan berharap dakwah tidak dicaci maki. Emang ada nabi yang tidak dicaci maki? Semua nabi dicaci maki. Nabi itu sebaik-baiknya, sesoleh-solehnya, setampan-tampannya. Apalagi kita tampannya pas-pasan, soleh pas-pasan, akhlak amburadul, emosian terus nggak dicaci maki, mustahil. Rasulullah apa kurangnya Rasulullah? Pintar atau tidak? Pintar. Dermawan atau tidak? Akhlak mulia, murah senyum, tampan atau tidak? Paling fasih bahasa Arab, semuanya lengkap. Masih di sini. Antum tampan orang. Ramah kagak. Terus apa lagi? Jadi kalau kita ikhlas ketika caci maki kita tenang. Kenapa? Saya ini semua karena Allah itu resiko yang saya harus tangani. Tapi kalau tidak ikhlas, klarifikasi. Supaya orang senang sama dia. Tidak kuat dicaci maki orang. Sakit hati dicaci maki orang. Kenapa dia tidak ikhlas? Kalau orang ikhlas, sudah. Caci maki risiko, sudah. Makanya Ibnu mengatakan siapa yang ingin berdagang, maka dia harus sabar menghadapi ketika zaman dulu. Melewati jalan yang jauh, melintasi padang pasir, di bawah terik matahari yang panas, kemudian harus bertahan dalam dinginnya salju ketika turun bagi orang pedagang zaman dahulu. Siapa yang tidak tahu itu semua, tidak usah dagang. Kalau mau maju dalam medan dakwah, resikonya besar. Bukan senang-senang aja, bukan happy-happy saja. Maunya semua orang senyum, maunya senang. Tidak. Akan dicaci maki, dituduh yang tidak-tidak, dimusuhi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Allah berkata demikianlah. Kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kaum mujrimin. Allah sengaja ciptakan Abu Jahal untuk Nabi Muhammad SAW. Allah sengaja ciptakan Fir'aun buat Nabi Musa alaihissalam. Kalau para nabi Allah jadikan bagi mereka musuh-musuh, bagi demikian juga pengikutnya. Maka kalau kita tidak ikhlas karena Allah, kita selalu pusing karena ingin mencari keridhaan apa? Manusia. Tapi kalau kita ikhlas sudah, ngomongnya sudah. Silakan ngomong apa yang mau ngomong. Terserah. Subhanallah. Ingat waktu Ja'far bin Abi Thalib ketika didatangi, Ja'far bin Abi Thalib kan bersama para sahabat kabur hijrah ke negeri Habasyah. Abu Jahal jengkel, dia kirim utusannya ketika itu Amr bin As, dahiyah min duhatil Arab, orang di antara seseorang yang sangat cerdas di antara orang-orang Arab. Dan dia masih kafir ketika itu. Dia zulisan, pandai ngomong. Amr bin As radhiyallahu taala anhu, orangnya cerdas banget. Maka itu dia yang dikirim sebagai jubirnya Abu Jahal untuk memprovokasi Najasyi supaya memulangkan siapa? Ja'far bin Abi Thalib dan para pengikutnya. Maka dia bikin isu. Kata Amr bin As radhiyallahu anhu itu masih kafir. Ayyuhal malik, wahai sang raja, sungguhnya anak-anak muda ini tidak ikut agama nenek moyang mereka dan datang kepada engkau juga tidak ikut agama kamu. Provokator. Sungguhnya mereka telah berbicara tentang Tuhan kalian dengan perkataan yang dahsyat tentang Nabi Isa. Bahwa Nabi Isa bukan Tuhan. Sementara mereka meyakini Nabi Isa anak Tuhan. Provokator banget ini. Akhirnya sampailah berita kepada Ja'far dipanggil. Mereka diskusi. Apa yang akan kau katakan, wahai Ja'far? Kata Abu Ja'far bin Abi Thalib, saya akan katakan apa yang kebenaran, terjadilah apa yang terjadi. Terserah Allah mau jadikan kita apa. Artinya mau dibunuh ya sudah, mau diapain? Masa saya mau bilang ya enggak. Maka akhirnya dipanggillah Ja'far bin Abi Thalib. Ketika ditanya tentang Nabi Isa, maka dia bacakan surat Maryam tentang bagaimana Nabi Isa hanyalah seorang hamba, bukan seorang anak, dalam perut ibunya selama 9 bulan, kemudian lahir dari kemaluan ibunya, kemudian nyusui, kemudian. Subhanallah, sampai Najasyi pun menangis. Tapi ini Ja'far bin Abi Thalib, orang alim ketika jadi utusan, makanya ketika ditanya dia baca surat Maryam. Coba kalau nggak punya hafalan A, I, U, E, kayaknya, subhanallah. Tapi maksudnya yang jadi perhatian kita, dia mengatakan biarlah yang terjadi apa yang terjadi. Saya akan menyampaikan apa? Kebenaran. Karena ikhlas. Oleh karenanya, ikhlas bukan berarti kita ngawur, kemudian kita perlu mengatakan sesuai pada tempatnya, likulli maqamin
maqal, setiap kondisi ada pembahasan tersendiri. Tidak setiap tempat kita bahas sesuatu. Lihat situasi dan kondisi, tapi tidak merubah kebenaran. Tidak merubah kebenaran. Nah, kita butuh ikhlas. Kenapa? Karena cacian makian pasti akan menimpa para dai dan para pengikut dai. Tapi kalau kita ikhlas, kita tenang. Yang tidak ikhlas itu apa? Dia kebahagiaannya tergantung netizen. Kebahagiaannya dia gantungkan kepada komentar netizen. Kalau netizen kasih like begini, maka dia bahagia. Kalau netizen kasih begini, maka dia sengsara. Baik. Hah? Kopi break, ada kopinya? Ada, silakan kopi break. Kita ada waktu 10 menit ya, 10 menit silakan. Kopi 5 menit enggak cukup, 10 menit. Kita kembali jam 16.35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.